ini saya akan membahas tentang struktur organisasi fungsional. Dalam sebuah perusahaan, tentu memiliki struktur organisasi sebagai dasar manajemennya. Struktur organisasi fungsional salah satu yang banyak digunakan. Sebenarnya, masih ada struktur organisasi lainnya. Sebut saja seperti struktur organisasi divisional, struktur organisasi matriks, komite, dan juga tim kerja. Lalu, mengapa struktur organisasi yang paling sering dipakai oleh perusahaan? Hal itu karena manajemen organisasi yang bagus harus bisa menyesuaikan struktur organisasi dengan operasional perusahaan. Bagi perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa macam produk atau layanan saja, struktur organisasi tersebut yang paling sesuai. Untuk bisa memahami dengan lebih jelas mengenai struktur organisasi fungsional, kita simak pengertian juga kelebihannya. Table of Context. Dalam video kali ini juga saya menjelaskan pengertian struktur organisasi fungsional sampai dengan fasilitas pelatihan organisasi fungsional. Pengertian struktur organisasi fungsional. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, diperlukan adanya koordinasi antar bagian atau divisi untuk memperlancar operasional. Jadi, lembaga seperti non-governmental organization pun perlu koordinasi layaknya perusahaan. Hal itu akan makin efektif ketika pada setiap divisi diperjelas fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan adanya susunan struktur organisasi yang jelas di dalamnya. Struktur organisasi fungsional adalah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Jadi, dalam setiap bagian diisi orang-orang yang memiliki keterampilan serta tugas yang sama. Mereka akan dibagi ke dalam beberapa unit pekerjaan. Dengan struktur organisasi ini, ditambah strategi bisnis serta penerapan yang tepat, maka dapat membantu menekan anggaran operasional usaha. Jenis struktur organisasi ini juga direkomendasikan bagi perusahaan yang strategi bisnisnya cenderung tetap dan stabil. Sebab di lingkungan tersebut, efektivitas struktur organisasi ini jauh lebih terlihat, namun meski kerap digunakan, tetap saja ada sisi kelebihan dan kekurangan struktur organisasi fungsional. Berikut penjelasan singkatnya. Kekurangan dan kelebihan struktur organisasi fungsional. Yang pertama, sebelum menetapkan jenis struktur organisasi yang akan Anda terapkan di perusahaan, sebaiknya pahami dulu apa kelebihan dan kekurangannya. Dengan begitu, Anda bisa mempertimbangkan mengenai potensi manfaat yang bisa diberikannya. Adapun kelebihan struktur organisasi fungsional diantaranya adalah memotivasi karyawan untuk memberi performa terbaik karena dikelompokkan sesuai keahlian, memberi rasa nyaman dan aman bagi karyawan karena melakukan pekerjaan yang memang dikuasai bersama orang-orang yang juga berkompeten di bidang ini. Hierarki yang jelas dapat terhindar dari double command maupun pekerjaan yang bertumpuk antara satu dan lainnya. Yang berikut, jenjang karir karyawan lebih jelas. Memberikan kestabilan pada operasional usaha sekaligus tanggung jawab karyawan. Hal ini lebih meningkatkan loyalitas karyawan sehingga meminimalkan turnover rate. Setelah membahas beberapa kelebihan, kini kita
beralih pada kekurangannya. Hal ini bisa menjadi pertimbangan sebelum Anda memutuskan untuk mengimplementasikan struktur organisasi ini dalam perusahaan. Kekurangan dari struktur organisasi fungsional. Risiko karyawan merasa jenuh dengan aktivitas serta jenis pekerjaan yang berulang, minim interaksi dengan karyawan dari divisi lain, perkembangan keterampilan dan wawasan lambat karena fokus pada divisinya saja, pembuatan keputusan harus melewati birokrasi yang panjang untuk dapat peran spesialis, harus mengeluarkan anggaran khusus, membentuk perusahaan yang sulit menerima perubahan. Manfaat struktur organisasi fungsional. Jenis struktur organisasi ini dapat memberi bentuk manfaat bagi organisasi atau perusahaan, tidak hanya yang berskala besar saja tetapi yang kecil juga. Beberapa manfaat yang bisa Anda peroleh dari jenis struktur organisasi ini ketika mengaplikasikannya dengan tepat. 1. Spesialisasi. Dengan menerapkan struktur organisasi ini, sebuah perusahaan dibagi atas beberapa departemen berdasarkan fungsi atau tugas utamanya, di mana setiap departemen dibawahi oleh manajer yang tentu berkompeten di bidang tersebut. Hasilnya, kinerja lebih cepat juga efisien karena sudah dikuasai oleh karyawan. Yang kedua, koordinasi lebih terjaga. Adanya pengelompokan pada setiap departemen atau divisi membentuk sebuah spesialisasi. Dengan begitu, koordinasi dalam divisi atau tim tersebut lebih mudah. Pemahaman serta penguasaan bidang yang sama dalam suatu divisi memungkinkan adanya peningkatan pada koordinasi. Efeknya, performa kerja turut meningkat dan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target perusahaan dalam waktu lebih cepat. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dari manajerial. Jenis struktur organisasi juga membantu meningkatkan efisiensi manajerial. Hal itu dikarenakan jenis pekerjaan yang dilakukan sama dan berulang-ulang. Hal tersebut memungkinkan adanya kenaikan laba dari perusahaan Anda. Yang keempat, meminimalisir duplikasi fungsi maupun tugas. Dalam struktur fungsional akan sangat jarang terjadi duplikasi fungsi maupun tugas. Alasannya, karena setiap tugas sudah dibagi sesuai divisi masing-masing. Dengan begitu, SDM dimanfaatkan dengan efektif sesuai kemampuan mereka. Divisi yang satu tidak perlu ikut campur melaksanakan tugas divisi lainnya. Yang kelima, operasional lebih cepat dan jelas. Secara umum, manajer senior yang sudah berpengalaman akan mampu memberi solusi dengan cepat bagi setiap permasalahan. Begitu pula ketika memimpin sebuah divisi, ia akan dapat dengan cepat memutuskan kepada siapa sebuah tugas didelegasikan. Yang keenam, terdapat fasilitas pelatihan. Struktur organisasi fungsional bertujuan mengelompokkan karyawan sesuai dengan tugas berikut keahlian yang dimilikinya. Hal ini lantas membuat perusahaan ingin setiap bagian dari divisi dapat fokus pada bidang tersebut dan memiliki kemampuan yang terus meningkat. Baik, dari pembahasan ini saya mengambil kesimpulan, meskipun ada juga yang menggunakan susunan struktur berbeda, tetapi intinya terdapat mengelompokkan sesuai skill mereka.
Oleh karena tugas juga peran setiap divisi buat spesifik, hampir tidak ada alasan seorang karyawan menerima beberapa jenis tugas yang berlebihan. Mereka bisa fokus pada pekerjaannya dan menyelesaikan sebaik dan secepat mungkin. Apabila terdapat interaksi antar divisi, bisa dipastikan terdapat kepentingan yang mengharuskan lewat divisi lain tersebut. Baik, sekian saja pembahasan dari saya.